Oke everyone, ini kita masuk ke sesi 3 untuk tema kita hari ini bersama Yohanes Sunardi. Kita masih tunggu untuk Koyo bisa bergabung lagi. Oke, ini nggak berasa ya teman-teman ya, kita ada di sesi ketiga dari plan kita biasanya hanya satu sesi 1 jam, tapi ternyata kita ada sampai masuk ke jam ketiga. Kita tunggu sesaat lagi dari Koyo untuk bisa gabung bareng saya di sini. Sebentar, kita sabar sebentar ya teman-teman ya. Kita tunggu dari Yohanes Sunardi untuk bisa bergabung lagi untuk ke sesi ketiga kali ini. Oke. Oke. Wait. Sabar sebentar ya teman-teman ya. Kita masih undang buat Koyo biar gabung lagi sebentar lagi. Ya, oke. Wait. Iya, ini dia. Yes, ini dia. Kita masuk sesi ketiga bareng Yohanes Sunardi. Rekor ya, kok ya. Kita masuk ketiga sesi ini. Teman-teman yang lainnya, silahkan langsung bergabung lagi. Sorry banget, kita pastinya karena ada durasi, jadi kita ada beberapa sesi, tidak bisa langsung run through. Buat teman-teman yang mungkin tadi di sesi pertama atau kedua terlewatkan atau terlambat, atau mungkin ada beberapa pertanyaan yang semestinya juga menemukan hal yang sama atau pertanyaan yang sama tapi belum terjawab atau terlewatkan jawabannya, bisa langsung dicek aja di sesi pertama dan kedua, karena kita sudah membahas begitu banyak hal ya kok ya mengenai imunitas dan juga nutrisi ini. Jadi sekali lagi buat teman-teman, silahkan untuk langsung lihat ke IGTV dari Insight Unlimited, karena di sana ada rekaman atau rerun dari apa yang kita sudah bahas bareng Yohanes Sunardi. Oke kok, silahkan lanjut dari poin yang ketiga hari ini, yaitu tidur. Atau bagaimana agar kita punya kualitas yang baik pada saat kita tidur. Silakan Koyo. Oke. Jadi nanti tolong itu dicatat. Ada satu pertanyaan yang mungkin saya pilih nanti ya, karena dia tanya begini nih. Ya. Nanti kalau naik pesawat gimana gitu? Iya. Persiapin gitu ya. Itu penting. Nanti akan saya jawab. Oke. Ngomong soal tidur lagi. Tidur ini Anda harus tahu. Tadi saya sudah bicara akan terjadi hal-hal baik di sana. Jadi Anda harus tahu itu dulu, sehingga Anda nggak perlu berdebat dengan saya bilang, kalau saya nggak mau tidur bisa nggak? Nggak bisa. Harus. Ya, karena di sana terjadi proses-proses baik tadi ya. Oke. Nah, pertanyaannya begini, ada beberapa teman-teman yang punya kesulitan tidur namanya. Dari insomnia sampai hipersomnia dan macam-macam. Ya. Ada yang nggak bisa tidur. Koyo gimana kalau saya nggak tidur malam tapi saya tidurnya pagi sampai siang? Kan itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu nih. Yeah. Beda banget karena ada jam tidur ya. Jam tidur ini apa? Coba akan saya jelaskan. Yang pertama, jam 4 pagi sampai jam 12 siang, itu jam pembuangan. Saya ulangi lagi ya. Jam 4 pagi sampai jam 12 siang, tubuh Anda cenderung membuang toksin. Oke. Jadi kalau Anda tidur, itu nggak pas. Karena di situ jam pembuangan. Itu jam sarapan pagi, makan buah eksklusif. Juga maaf, tanda petik, Anda BAB. Perbedaan BAB pagi hari dan malam beda banget. Karena pagi jam pembuangan, toksin-toksin ikut keluar. Paham ya? Ya. Lebih ya.
Karena itu kita normalkan bayi BAB itu pagi gitu ya, bangun tidur gitu ya. Oke, terima dulu itu. Jadi jam 4 pagi sampai jam 12 siang itu cenderung jam pembuangan. Sekarang pertanyaannya jam 12 siang sampai jam 8 malam, jam 12 siang setelah tadi ya, jam 4 pagi sampai jam 12, kedua adalah nyambung jam 12 siang sampai jam 8 malam, itu jam pencernaan. Karena itu tadi saya katakan daging bebas dimakan siang karena jam pencernaan. Malam hari kenapa tidak boleh makan daging? Selesainya jam pencernaan, jam 8 malam. Karena masih dicerna, dipakai, masih oke. Nah, pertanyaannya berikutnya apa? Jam penyerapan jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Jadi jam 4 pagi sampai jam 12, jam 12 sampai jam 8 malam, lalu jam 8 malam sampai kembali lagi jam 4 pagi. Itu jam penyerapan. Pagi, ya? Jam penyerapan. Itu the best buat tidur. Mulai paham ya? Dari bayi tidur jam 8 pagi, Anda dewasa tidurnya jam 10 malam. Tapi intinya range-nya range tidur. Jam 8 malam sampai jam 4 pagi itu jam tidur. Nah, kalau orang dewasa tidurnya mungkin berkurang jadi jam 10 mulai, anak-anak mulai jam 8, jam 9 gitu ya. Terjadi jitok di sini. Oke, jadi jangan berdebat dulu ya. Tidur itu jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Itu disebut tidur. Jam 6 tidak terjadi perbaikan. Jadi kalau Anda tidur itu bangun jam 5 pagi, itu sudah cukup. Tapi mau nambah-nambah silakan. Jam 7 silakan. Tapi nggak ada faedah banyak ya. Ini harus ngerti dulu jamnya. Oke. Karena itu kita matiin lampu di rumah sakit, kita tambahin obat-obat pengganti tidur pasien saat malam. Karena kami tahu pasien diperbaikin, kami membantu tindakan, kami memberi makanan bagus, nggak pernah telat di rumah sakit, tindakan bagus, tapi kami tahu kerjanya itu waktu tidur. Karena itu kalau Anda rewel di rumah sakit, dia pakai tidur Anda. Karena itu nggak bisa digantikan. Oke ya, mengerti ya? Oke. Nah, kalau sudah Anda ngerti ini, ayo kita bahas sekarang. Bagaimana supaya tidur di jam-jam itu berkualitas. Kalau nggak saya jelaskan panjang begini, ada pertanyaan muncul. Gimana kalau tidurnya siang? Nah, saya jawab, Anda bukan Batman. Ya toh? Jadi tidurnya malam aja. Ya. Nah, sekarang bagaimana kualitasnya bagus? Ini yang paling penting. Kayak tadi kita olahraga, bagaimana olahraga bagus? Bagaimana makannya bagus? Ya, sekarang kita ngomong tidur bagus. Tidur bagus ini bukan kepingin, tapi harus ada kondisi. Namanya kalau istilah kita sekolah, namanya perlakuan. Kita perlakukan pasien dengan suasana, dengan bantuan makanan, dan dihindari makanan yang mengganggu kualitas tidur. Sekarang akan saya sebutkan dulu yang mengganggu tidur. Yang pertama tadi sudah saya singgung bersifat diuretik di awal. Diuretik adalah kemampuan di dalam pangan yang membuat Anda kepingin kencing. Apakah itu? Yang pertama alkohol. Karena itu orang yang minum alkohol, golongan bir sampai golongan yang tinggi, cenderung sering ke toilet. Kopi dan teh bagi yang sensitif dilarang mengkonsumsi di atas jam 4 sore. Di atas jam 4 sore ya? Karena yang sensitif sudah pasti malam kafeinnya mengganggu tidur Anda. Itu yang paling penting. Bagi Anda yang bilang begini, saya nggak pengaruh kok yo, saya minum kopi langsung tidur bisa. Tapi Anda lupa, Anda tidur karena nggak tergantung kafein. Tapi dia punya sifat namanya diuretik, membuat otot Anda ditarik, dipisahkan airnya, masuk ke dalam kantong kencing. Nah, kalau kantong kencingnya penuh, kantong kencing ini ngirim syaraf ke otak, bilang begini, bangun, 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 begitu. Jadi bukan masalah kafein, diuretik. Dan ketika perempuan malas kencing, dia menahan sama tidur, besok aja gitu, terjadi infeksi keputihan. Oke.
Ini masalahnya sebenarnya mau saya bicarakan penting. Nah, jadi begini, Mhm. mendingan aja yang berbau diuretik jangan dimakan konsumsi malam. Ngerti ya? Bir Mhm. Mhm. atau alkohol atau golongan misalnya teh dan kopi. Bagi Anda yang kesulitan tidur ini ya. Itu. Mhm. Yang ketiga, ingat energi karbohidrat menggerakkan sesuatu. Karena itu kalau Anda makan nasi habis puasa segar, matanya lebih terang, telinga lebih terang. Nah, pertanyaan kan satu, Anda tidur kan tidak menggerakkan kaki dan tangan. Jadi hindarin makan karbohidrat malam hari. Jam berapa Koyo? Saya kasih jamnya. Makan malam jam 6, Anda bisa pakai karbohidrat. Karena Anda masih menonton TV jam 8, jam 9, jam 10. Ya. Tapi kalau Anda jam 10 lapar, dan misalnya seminar belum sempat makan, harus makan. Nggak boleh skip. Ya. Bagaimana caranya? Di atas jam 8 malam, nasinya dipangkas sedemikian rupa. Nasi goreng itu dimakan siang aman, dimakan malam dikurangin. Tapi begitu Anda makan di atas jam 10 malam, karbohidratnya itu jadi energinya jam 12 tadi. Waktu Anda sudah terlelap, sudah tidur begini, tiba-tiba energinya masuk ke otak, masuk ke telinga, masuk ke tangan. Anda pernah nggak ya tidur kakinya begini nih? Gitu. Ada gerakan-gerakan. Pernah. Itu Iya, kelebihan iya. energi. Kelebihan energi. Jadi malam hari kalau lapar apa? Protein. Jadi kalau saya nih malam nih sama teman-teman makan malam di atas yang jam diharapkan. Jam 6 udah makan, jam 10 karena habis seminar makan nih. Saya di restoran pasti pilih hanya lauk dan sayur aja. Nah, itu contohnya. Oke, sekarang makanan yang membantu tidur apa? Yang pertama susu kalsium tadi sudah saya jelaskan. Ya. Yeah. Jadi susu kalsium itu penting. Lalu yang paling penting lagi adalah zat lainnya, salah satunya apa? Protein tadi. Jadi kalau Anda makan protein, termasuk susu sih, susu kan juga protein, itu kualitas tidur Anda akan tercapai dengan baik. Posisi tidur yang akan saya bahas sedikit aja. Yeah. Tidur menghadap kiri itu dilarang kalau Anda sudah keluar gas. Menghadap ke kiri ya? Ya, yang ulu hatinya mulai sakit, panas, hindarin menghadap kiri aja. Maka Anda akan bisa tidur dengan baik. Karena ada beberapa teman-teman yang nggak bisa tidur bukan karena kafein, tapi gasnya naik. Panas di sini. Namanya reflux tadi ya, GERD itu ya penyakitnya. Udah itu aja sih kalau soal tidur. Atau mungkin mah kayak gitu juga ya kali ya, Ko ya? Salah satunya itu. GERD atau mah ya? Terus, Oke. Ingat, kalau gasnya sering keluar, nggak boleh nggak pakai bantal. Bantalnya harus double. Kepala harus lebih tinggi daripada perut. Supaya gasnya nggak naik. Oke. Kalau masalah mendengkur itu sleep apnea namanya ya. Karena ada beberapa lemak yang memang Anda harus beratnya turun. Kalau sampai Anda kurus tapi mendengkur, berarti memang ada beberapa yang perlu dibenerin di dalam penyumbatan itu. Itu sih. Ya. Itu tadi tentang tidur ya, Ko ya. Itu sih bermanfaat banget ya, Ko ya. Jadi yang pasti teman-teman hindari apa yang namanya kafein ataupun kafein, kemudian alkohol, kemudian juga karbohidrat yang terlalu banyak tadi. Exactly. Terus kalaupun memang lapar banget, berarti silahkan makan, tapi makanan-makanan yang tidak karbohidrat tinggi, misalkan sayuran ataupun protein tinggi atau susu juga benar ya, Ko ya. Jadi juga memberikan efek. Susu itu yang wajib ya. Kalau saya pasien yang sudah tidur, sering kram, nggak bisa tidur, saya kasih susu kalsium low fat ya. Kalsium low fat. Kenapa low fat? Karena malam hari kita nggak butuh fat gitu ya. Oke. Kalau full cream ya agak-agak gendut deh Ko besoknya gitu ya, Ko ya. Ya itu kalau pagi ya, mungkin kepingin creamy ya pagi boleh lah ya. Oke. Kok poin yang berikutnya setelah tidur adalah kalau aku baca di bukunya Koyo juga ini mengenai nutrisi dan juga imunitas adalah mengenai mengelola stres. Aku rasa ini adalah poin yang nggak kalah pentingnya juga di luar dari diet yang benar, kemudian juga exercise atau olahraga yang benar, kualitas tidur yang sangat baik. Yang terakhir adalah mengelola stres. Nah, mengenai stres ini sendiri kok.
kita kadang kita bingung ataupun kita sering banget bilang ya udah santai lah bro, nggak usah terlalu stres, ngapain lu pikirin juga nggak akan mengubah apapun, atau coba deh lu berdoa atau apa. Bukan berarti kita mengecilkan apa yang namanya berdoa ya kok ya, tentu kita sebagai orang percaya kita berdoa gitu, but sometimes tidak semudah itu kok. Begitu banyak hal ataupun sisi ataupun faktor yang membuat kita itu begitu mudah stresnya, begitu mudah untuk khawatir dan sebagainya. Nah, tetapi yang jadi pekerjaan rumah kita adalah seperti yang tadi Koyo bilang, adalah bagaimana mengelola, bagaimana mengelola atau memanage dari stres tersebut. Nah, silakan Koyo bisa share ke kita bagaimana kita mampu untuk mengelola dengan baik. Oke. Jadi saya kasih ilmu supaya Anda mengerti, supaya Anda ketika ada firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat, tuh Anda bilang amin, setuju, serius, karena Anda tahu ilmunya. Kalau enggak Anda bingung dan Anda bilang bagaimana bisa senang kalau lagi stres, kan begitu tuh. Nah, saya kasih ilmunya supaya waktu Anda ada firman Tuhan, Anda tinggal bilang amin, itu benar banget gitu. Karena begini nih, kita tes ya, awalnya kita tes pasien. Pasien ini ada yang seneng, ada yang lagi stres, gitu aja deh. Yang lagi marah-marah, kita pegang, kita ambil darahnya. Yang lagi seneng-seneng, kita ambil darahnya. Ternyata yang lagi seneng itu di dalam darahnya ada zat namanya endorfin. Ya, itu yang bikin seneng ya kok ya? Itu kalau dia seneng ya, dia lihat lucu-lucu, gitu seneng. Tapi kalau dan kekuatan endorfin tadi ketika dicek itu 200 kali lebih kuat daripada morfin. Wow. Orang sakit dikasih morfin itu kan sakitnya hilang, anti sakit. Jadi kalau orang seneng itu menghilangkan sakit itu benar, karena dalamnya ada endorfin yang 200 kali lebih kuat daripada morfin. Itu orang seneng ya, orang seneng. Tapi ketika ada orang ketemu pacarnya, ketemu istrinya, ketemu anaknya senang diperiksa, ada zat lain namanya oksitoksin. Oksitoksin. Jadi senang karena pasangan, itu oksitoksin, mencabut kanker, beda itu. Karena itu banyak pengalaman pester-pester, kalau sudah seorang perempuan kena kanker kepahitan, itu disuruh ngampuni suaminya, kankernya hilang. Ini saya kasih ilmunya ya, Yeah. Karena hikmat ini untuk meresmikan bahwa Tuhan nggak pernah salah, gitu ya. Tapi dalam ilmunya Tuhan cuma ditulis pokoknya seneng obat manjur gitu aja ya. Nah, hikmat kami teknisi untuk membongkar ini semuanya. Oke ya. Seperti tulisan panduan dari mobil bisa dijelaskan sama teknisi di Jakarta gitu ya, ngerti ya. Nah, oke. Yang ketiga, loh, pertanyaannya tadi yang kedua jadi gini. Pak, itu kalau punya pasangan, kalau saya janda gimana, Pak? Jadi anggap aja suamimu itu Kristus. Kalau kau mencintai Kristus, kau punya oksitoksin dalam tubuhmu. Itu penting banget ya. Yang ketiga, dopamin. Di dalam GPCC misalnya, itu kan ada grup sel ya. Apa namanya? DATE ya, benar ya? DATE ya. Kalau DATE itu beda sama Anda ibadah. Di DATE itu Anda bisa ketemu. Ketemu, deket. Gimana kok, aku ini susah. Nggak apa-apa, Tuhan pasti tolong kamu. Orang-orang yang berkumpul-kumpul, instansi-instansi, itu kalau dipegang ini ya, diperiksa, dalamnya beda, dopamin namanya. Dopamin. Jadi kalau saya ketemu Anda bilang, tenang bro, Tuhan pasti tolong bro, tubuhmu diperiksa, ada dopamin. Kesenangan karena bersama. Karena itu Alkitab bilang apa? Jangan tinggalkan ibadah. Itu beda, isinya dopamin. Nanti ya kapan-kapan saya bedah khusus. Ini cuma sedikit-sedikit aja. Pokoknya Anda bahwa Alkitab nggak salah gitu loh. Oke. Nah, yang terakhir lagi itu epinefrin. Itu keren banget. Ya, serotonin itu. Lengkapnya serotonin. Serotonin ini lucu. Ketika Anda sadar ada yang backup Anda. Karena itu kalau pastor bilang begini, berserahlah pada Tuhan, Dia yang akan menyelesaikan masalahmu. Tiba-tiba, pastor, demam saya hilang. Karena Anda sudah mulai mempercayai sesuatu yang hebat. Namanya Tuhan. Yeah. Itu namanya serotonin. Ini hormon-hormon gembira ada 4 ya. Sekarang hormon-hormon stres. Ya, itu ya. Yang tadi yang gembira-gembira. Gembira udah.
Sekarang bilang ayat lanjutannya, semangat yang patah keringkan tulang. Ayo kita bahas itu. Semangat yang patah ini. Oke. Nah, semangat yang patah itu kan bahasa aslinya stres gitu ya. Stres. Gitu. Patah, semangat gitu ya, stres. Nah, waktu Anda marah-marah, itu banyak. 5 menit pertama Anda marah, 5 menit pertama Anda marah, otot Anda itu tighten atau negang. Kalau Anda lihat ada orang dirampok, Anda kan nggak tepuk tangan toh. Anda pegang pasangan Anda, ketakutan gitu. Ototnya tegang. Nah, itu namanya adrenalin. Adrenalin. 5 menit pertama Anda marah, 5 menit pertama Anda marah, Pak Yo, cara kerjanya bagaimana, Ko Yo? Cara kerjanya Anda lihat pipi saya ini. Pipi saya ini ada syarafnya. Namanya tergeminus. Jadi saya senyum, Anda lihat ya. Beda dengan begini. Beda. Iya. Seperti bayangkan pasta gigi, dipencet pelan, keluarnya sedikit, dipencet, keluarnya banyak. Reaksi kulit wajah namanya syaraf tepi, tergeminus, itu memberi sinyal yang beda antara senyum dan marah-marah. Memberi sinyal tekanan kepada hipotalamus. Itu di buku ada semua ya, cuma saya sebutkan dulu. Nah, di hipotalamus, ketika dia bilang seperti Morse, artinya halo, jangan, mari. Senyuman, marah, memberi sinyal syaraf kepada hipotalamus. Hipotalamus bilang, bos kita lagi marah. Maka dia bilang sama pituitary, pabriknya. Pabriknya bilang apa? Keluarkan adonan kortisol. Oke. Tapi kalau Anda senyum, asik. Bos bilang apa? Senang, keluarkan endorfin. Petinju mau mati, pacarnya datang, keluar oksitoksin. Pukul, mati musuhnya karena gembira. Ya, mulai kurang lebih ya. Nah, 5 menit pertama itu keluar adrenalin membuat Anda bergetar. Demam mulai naik. Nafas mulai begini, nafasnya. Mulai sweat, berkeringat. Itu 5 menit ya, 5 menit. Diperpanjang, Anda takut, Tuhan bilang, sudah, yang besok-besok, yang sekarang-sekarang. Maksudnya jangan diperpanjang. Begitu Anda nekat perpanjang, 3 hari, keluar namanya noradrenalin. Noradrenalin. Kalau Anda tahan dalam berminggu-minggu sampai berbulan-bulan, Tuhan bilang apa? Ini sudah sore, harus ampunin, nggak boleh stres. Ketika Anda langgar itu hari-hari itu, dia keluar namanya resmi. Di ginjal 2 ini, di ginjal 2, ini ada di atasnya topinya namanya adrenal. Itu bercampur dengan otak amigdala, pusat ketakutan, menghasilkan kortisol. Oke, ngerti ya? Sekarang kortisol ya, hormon stres ya. Yang tadi endorfin, ini kortisol. Nah, sekarang lihat saya. Tulang kita isinya 2. Osteoblas sama osteoklas. Yang klas ini motong, yang blast ini numbuhkan tulang. Jadi yang osteoblas ini nambah-nambah tulang supaya nggak osteoporosis. Anda ketik nanti ya di Google, kortisol vs osteoblas. Nanti Anda akan terkejut. Hormon stres kortisol menghentikan penambahan tulang. Wow. Hormon kortisol menghentikan pertumbuhan tulang. Maka firman Tuhan bilang apa? Semangat yang patah keluar kortisol. Mengeringkan tulang. Yes, namanya sebenarnya bukan mengeringkan tulang. Kalau bahasa aslinya itu namanya patah tulang. Patah. Jadi waktu Imam Eli dengar anaknya, ini ngomong soal Imam Eli dikit ya. Imam Eli dengar cerita Alkitab, anakku mana? Oh, anakmu Phineas dan Hofni mati. Hah? Dia jatuh, dikatakan Alkitab, patahlah tulang lehernya. Anda tahu ya hubungannya ini ya. Anda harus ngerti bahwa medis sudah membuktikan firman Tuhan itu yes dan amin. Oke? Nah, itu yang ngomong kortisol sama tulang. Hubungan kortisol dan osteoporosis. Sekarang yang Anda tanyakan sebenarnya kortisol dan imunitas. Ternyata sel darah putih ini berhenti dihasilkan kalau ada kortisol. Oke.
Padahal kortisol hormon stres. Kortisol, Anda dengar ya yang pertama tadi ya, sweat sweat keringat ya. Anda tahu nggak ada lanjutannya, sweat itu apa? Ada pukulannya gini, mau fight atau flight. Hormon fight or flight. Nah, waktu Anda ketemu anjing gila, Anda mau pukul, maka otak Anda bilang, jangan, nggak ada tenaga. Nggak apa-apa, ambil aja otot. Maka gula darah dipecah, gula darah Anda naik. Jadi waktu marah-marah, gula darah naik 300% tanpa salah makan. Bagaimana luar biasa diabetes nggak minum manis kok diabetes? Karena Anda kepahitan. Wow. Kita kalau ketemu pasien selalu bilang begini, oh nggak apa-apa. Oke, bisa ya Koyo, bisa. Gampang. Karena saya biarkan endorfinnya keluar dulu. Bagaimana kalau kita bilang gini coba? Waduh, mati. Aduh, dia mati langsung. Ya, jadi Anda ngerti maksud saya ya? Karena itu perkataan yang gembira, kata Amsal, perkataan yang baik, menyemangati sahabat. Jadi ini penting ya. Sorry, saya nggak bisa bahas ini dalam-dalam. Ini separuh hikmat, separuhnya harus khotbah, pester-pester. Ya. Tapi intinya satu. Saya mau kasih pesan satu ini. Sebagai saya juga hamba Tuhan, Anda lihat ya. Petrus berjalan di atas air ketika tenang melihat Yesus. Ini bukan hantu, ini Tuhan. Tenang dia jalan. Tapi begitu dengar ombak, ketakutan, tenggelam. Sorry ya. Ketakutan mendengar berita COVID itu lebih berbahaya daripada COVID-nya. Ini paling penting dan mendingan mendengar firman Tuhan. Karena itu saya mendukung ibadah online dimanapun Anda harus ibadah. Harus. Nah, nanti ya itu saran saya sih. Karena begini, sorry ya, ini nggak dibahas bahaya. Karena orang sudah jaga makan, atlet, Anda pernah dengar nggak? Atlet six pack stroke. Vegetarian kena kanker. Karena kortisol kalau sudah 3 hari berkembang, 3 tahun berkembang sampai stadium tinggi. Jadi, sorry, imunitas autoimun, sorry ya. Kalau kita ketemu pasien autoimun, lucu. Pesan pertamanya apa coba? Nggak boleh susah. Itu pertama pesannya. Nah, ya, jadi itu deh dari saya. Semoga Anda berkati, paham gitu loh. Ini penting banget. Itu di buku ada ya, walaupun nggak sedang. Dan itu semua ada di sini ya. Jadi semua teman-teman jangan lupain, ini ada buku The Brand New dari Yohanes Sunardi, ya kan Niko? Yang udah ada di tangan. Oh, bahkan ada 2, ada satu seri lagi. Ini kalau nutrisi imunitas ini soal COVID. Tapi kan maaf, kadang-kadang ada dan tante yang sudah kena diabetes sebelum ada COVID. Nah, itu harus dijaga dengan ini. Karena di sini ada kolesterol, osteoporosis, autoimun di sini semua. Aku bisa sehat, aku bisa sembuh. Iya, ada semua. Betul ya. Di Insight juga ada semua nih, ada bisa cari di sana. Dan teman-teman semuanya bisa langsung dapetin dari Insight ya, kok ya. Kalau saya boleh tambahin ya. Silakan kok. Karena saya kenal dengan gereja Anda, jadi sebenarnya ini eksklusif banget. Kenapa sih? Di toko buku lain belum ada, yang ada hanya di toko buku GPCC. Jadi saya sudah suplai di sana mungkin sekitar 500. Jadi lagi dikejar yang lain, di lain nggak ada ini ya. Murni hanya di sana. Jadi Anda gunakan dengan baik. Gitu. Iya, yang pasti teman-teman semua bisa langsung mendapatkan buku ini melalui online. Itu yang pertama, ataupun yang kedua dari e-commerce ya. Ada dari, kalau tidak salah adalah Tokopedia dan juga Shopee ya. Jadi nanti kalau teman-teman tertarik untuk mendapatkan buku ini, ada 2 seri lebih tepatnya, langsung aja untuk bisa cek ke Instagram dari Insight Unlimited, ataupun langsung ke
website dari Insight Unlimited. Di situ udah ada jelas banget semuanya yang kita bahas. Pastinya kita nggak mungkin bisa jawab semua pertanyaan ya Koyoyo dari semua teman-teman yang sudah join selama 3 sesi ini. Nggak cuma sejam 2 jam, tapi hampir 3 jam kita ngobrolin banyak hal dari gaya hidup sehat, nutrisi, kemudian imunitas, efeknya terhadap keseluruhan hidup kita. Yang pasti ingat-ingat semuanya teman-teman. Yang pertama adalah diet yang benar. Pilih nutrisi yang tepat, jangan asal makan. Kemudian yang kedua adalah olahraga yang tepat juga. Nggak cuma sekedar gerak-gerak sana-sini atau bahkan cuma berjemur, tapi nggak tahu manfaat yang tepat, apa yang harus dikonsumsi. Kemudian tidur yang berkualitas, jangan lupakan itu karena percuma makanan udah oke, olahraga udah oke, tapi tidur nggak berkualitas. Itu juga akan, kalau istilah Koyo tadi adalah jadi membatalkan fungsi-fungsi yang terbaik dari diet yang udah benar dan juga olahraga yang udah benar. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mampu untuk mengelola stres dengan baik. Pastinya tidak mudah, tapi ingat apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akan menentukan bagaimana kita bisa dan mampu untuk mengelola stres kita dengan baik. Jadi pastikan untuk tetap punya komunitas yang baik, yang suportif, punya hubungan yang baik, yang dekat dengan Tuhan, karena itu akan membuat kita semakin kuat dan mampu untuk mengelola atau bahkan mengalahkan stres itu. Thank you Koyo udah bisa join di Insight Unlimited IG Live kali ini. Nggak kapok-kapok pastinya ya, walaupun hampir 3 jam ya Ko ya. Yang pasti nanti teman-teman kita akan pikirin tema-tema yang menarik lainnya juga bareng Koyo pastinya, dengan tips-tips yang luar biasa dan bermanfaat dan pastinya gampang banget untuk diaplikasikan, tinggal kita mau apa enggak ya Koyo ya. Oke guys, thank you for watching. Kita pastinya juga akan tampilkan di IG TV kita buat teman-teman yang tadi mungkin miss, telat, atau bahkan nggak sempat nonton ya. Thank you so much Koyo. God bless you. Stay safe, stay healthy. And see you next time ya Koyo ya. Saya Juson dari Insight Unlimited undur diri. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lainnya. See you.